Masa muda Ki Eidil Hikmah dikenal anak yang cerdas. Beliau berguru di Hasan Armin Cibuntu dan langsung melanglang buana ke luar negeri, juga terus perjalanan mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu kemanapun, terus berjalan. Alhamdulillah tanpa gendala apapun, melalui terus menaiki pesawat, juga pulang kembali ke rumah, dan terus beliau berdirilah perguruan TTKKDH Suroson Banten, dan datang ke rumah lanjut beliau membaca ilmu yang telah dipelajari, diajarkan terus menerus, dan bertemu dengan salah satu perusahaan PT Barata, dan juga di Bali dengan Budiase. Terus ini hasil mencari ilmu, kemana pergi, terus dokumen-dokumen yang pernah dipelajari, apapun keilmuan-keilmuan yang pernah dipelajarinya selalu rapi. Pada saat tahun 2017 kena banjir pada saat itu, tetap dokumen dikumpulkan, dirapihkan, diamankan. Alhamdulillah masih ada yang tersisa sebagian, dan dokumen-dokumen pendidikan pesantren dibantu oleh anak, juga para santri, para tetangga yang membantu membereskan dokumen-dokumen, kitab-kitab yang pernah dipelajarinya, dan terus diamankan, dijemur di depan untuk dikeringkan. Ada tokoh Abah Haji Mehmet, dia mengontrol dan terus dibereskan kembali. Karena itulah apa yang dilakukan, dikenal Ki Eidil Hikmah selaku pelanglang buana pencari ilmu dan mengajarkan ilmu ke pelosok tanah air, dan terus menerus. Inilah semua karya-karyanya, inilah kitab-kitab yang dipelajarinya dan terus diajarkannya kepada masyarakat, para santri, dan terus berkembang di masyarakat. Dan inilah para santri kita yang mendatangi pondok pesantren, dan terus anak dididikan ke anak yang namanya Mas Adi Basarudin, terus dia didik sampai mendapatkan juara. Terus dia memperdalam ilmunya dari ayahnya. Alhamdulillah beliau sekarang sebelum berangkat ke Cirebon, dia menjadi juara umum tahfidz Quran, dan dai kecil, dikenal adalah sebagai kiai kecil, dan orang tua sangat bangga dengan keberhasilan anak tersebut. Nah, setiap santri juga yang khatam Al-Quran membuat tumpeng dengan ayam bekakak, terus disupport dengan para wali santrinya, tidak diminta pun, dengan adat istiadat di Banten mengajarkan Al-Quran. Setelah khatam Al-Quran, didoakan, diselamatin, semua anaknya disuapin sama kiainya yang nama Ki Eidil Hikmah itu. Terus satu persatu santri setiap tahun, alhamdulillah 5-6 orang terus, dan terus kita membimbingnya. Para santri dan wali santri sangat senang untuk menyaksikan begitu bangganya orang tua anaknya bisa membaca Al-Quran. Inilah, mari kita perhatikan semua makanan yang sudah disediakan. Setelah disuapin selesai, baru dinikmatin para santri yang belajar di Darul Hikmah Al-Bantani. Dan dia terus kegiatan-kegiatan berjalan. Pada saat pembagian rapot, terus ini para santri yang lagi belajar, terus menerus ini santri MI, dan ini pada saat wisuda santri TKQ dan TPQ. Sekarang menjadi paudku,
terus berjuang para ustadz dan para ustazah mendidik para santri. Nah, inilah para jamaah Darul Hikmah Al-Bantani yang pentas di dalam panggung arena Tabligh Akbar setiap tahun diselenggarakan oleh Yayasan Darul Hikmah Al-Bantani. Juga para santri berqosidah di atas panggung terus-menerus sehingga dia merasa senang dan bangga. Disusul juga dengan sponsor dari SMU atau dari Wing, support dengan bermacam-macam makanan. Nah, ini para santri di panggung dan terus dia mengelantangkan apa yang diajarkan oleh para ustadz dan ustazahnya. Dia sangat senang dan bangga. Ini kunjungan dari Jakarta, Ibu Yuro. Dan ini MI. Nah, ini lagi pada saat berlomba di Wali Kota Cilegon. Dan ini hasil wisuda para santri di Kota Cilegon. Nah, ini dari PT Krakatau Posko membagikan sembako. Dan ini tokoh-tokoh ulama di tempat tersebut. Dan terus ini juga si Haji Pardi memberikan santunan pada saat tahun 2017. Dan terus ini anakku Mas Adi Basarudin. Nah, ini beliau yang sekarang sudah menjadi tahfidz Al-Quran di Arobuah Cirebon. Dulu pada saat di Cilegon beliau mengisi acara santri nasional. Nah, ini prestasi sahabat-sahabatnya didampingin terus dan mengikutinya para ustadz dan ustazah setiap kegiatan. Nah, ini para santri dan para santri-santri kita, alumni-alumni kita terus masih terhimpun sampai saat ini di Yayasan Darul Hikmah Al-Bantani. Mari kita saksikan. Dan ini perjuangan Kiai Darul Hikmah bersama Rediana Putra terus berjalan dengan baik. Saat ini menjadi ketua Yayasan Darul Hikmah Al-Bantani Ustadz Rediana Putra dari tahun 2000 melanjutkan ayahnya. Terus dia menyelenggarakan pesantren berkah setiap bulan di awal bulan minggu pertama. Ini para generasi terus para pendatang, para perusahaan terus bekerja sama dengan Ustadz Rediana Putra. Inilah tempat Yayasan Darul Hikmah Al-Bantani. Ini pesantren putra dan ini persiapan pada saat pertemuan di mana kita berada. Dan ini pada saat ziarah membawa anak-anak ke 191 memberikan santunan dan kunjungan di Karawang. Dan ini pada saat rapat guru. Dan ini kita pada saat pertemuan dengan Kementerian Agama Kota Cilegon Pak Baji Nasor. Dan ini di Legok Serang dengan pimpinan pesantren. Ini pada saat ziarah membawa para jamaah. Terus ini ziarah dari makam Syekh Jamaluddin keliling Banten. Dan ini terus kita didampingi dengan putra putri. Inilah para santri yang terus berkunjung dan terus menerus berkunjung ke Darul Hikmah, baik ini di pesantren putra, ini pesantren putri yang di atas. Ini pesantren putra. Terus kita membagikan apa yang diberikan. Terus apa yang dari perusahaan kita diberikan, langsung diberikan kepada ini para santri yang mengaji kitab. Inilah tempat-tempat terus dikunjungi oleh para santri dari mana-mana. Dari Jawa, dari Banten, inilah support sponsor yang terus menerus dari PT SMA Wing. Inilah tempat yang kita selalu ingat dan apa yang kita lakukan kepada santri kita demi memajukan pondok pesantren tersebut sehingga menjadi pesantren idola masyarakat, idola ini Bapak Tejo dari Jakarta membawa mobil mengantarkan Al-Quran dan makanan dan pakaian. Ini dari PT Barata ulang tahun memberikan sodako. Ini dari PT Krakatau Posko memberikan santunan dan makanan. Ini
berikan santunan kepada santri langsung dengan sendirinya, masih didukung bersamaan dengan PT Sponsor. Inilah dari Krakatau Posko beberapa mobil yang diberikan bantuan kepada pesantren Darul Hikmah Bantani itu. Dan ini Profesor Buya Salimuddin pun datang dari Bandung menuju pesantren Darul Hikmah Bantani untuk mendampingi pesantren tersebut. Alhamdulillah beliau sekarang sudah wafat 3 tahun yang lalu, tapi tetap terkenang nama beliau karena beliau adalah ini anakku Ustadz Rosidin, dan ini para santri, para jamaah. Nah, ini kenangan kita di Jakarta dengan Erwin Bagindo, artis. Ini juga Arya Radia Putra di Jogja. Terus mendampingi Pak Erwin dengan Radiana Putra. Inilah pertemuan-pertemuan yang dilakukan. Ini kita berkunjung kepada perusahaan PT CDM di Bandung. Ini berkunjung kepada Bapak Wali Kota Cilegon. Dan ini terus kita berkiprah di FKPPAI bersama sahabat-sahabat. Terus ini Mbah Gimbal. Dan terus Ki Edi menyupport, membaca doa, disitulah di FKPPAI. Para sahabat-sahabatku semua, kembali lagi kita pulang ke pesantren. Terus ini Bapak Mas'ud Thoib, Raja Nusantara, Kedaton Nusantara, datang ke pesantren dari Malbantani. Terus ini Ibu Yoro dari Jakarta bersama sahabatnya. Inilah para santri kita yang hafiz Al-Quran. Melanjutkan tadi terus ini kita dikunjungi oleh masyarakat luas di pesantren Darul Hikmah Bantani terus menerus. Ini acara di FKPPAI, kita terus berkiprah. Ini penerimaan piagam barang dari Mas'ud Thoib. Nah, inilah kita pelantikan kerajaan Salakanagara tahun 2017 di tempat pesantren Darul Hikmah Bantani. Dan terus beliau selalu mendukung dan menyupport kegiatan-kegiatan pondok pesantren Darul Hikmah Bantani. Beliau sangat senang dan sangat bangga begitu Darul Hikmah berjalan dengan baik dari tahun ke tahun, terus-menerus berdirinya pesantren dari tahun 2004 berjalan dengan baik. Kegiatan yang terus-menerus tidak pernah ada henti. Terus berkiprah dan tidak pernah mengenal lelah. Ini bersama Sigit di Taman Mini Indonesia Indah. Ini bersama Bapak Tukimin, pengurus DPP. Terus berjalan dengan baik, kita rapat mendoakan para pengurus. Dan terus menerus kita kembali lagi kepada pendidikan kita di pesantren Darul Hikmah Bantani. Kegiatan-kegiatan terus berjalan dan setiap saat dari perusahaan, baik dari pemerintah, terus menerus beliau tak pernah mengenal lelah juga membantu pondok pesantren, tak pernah mengeluh, terus menerus. Kita syukuri apa yang ada, kita tetap lakukan dengan baik dan menerima dari perusahaan manapun. Kita berpesan kepada anak-anakku apa yang pernah dipelajarinya, ilmu ini tidak boleh untuk kejahatan, tapi untuk kebaikan. Dan semua para santri kita mendidik untuk merubah karakter agar beliau kelak ada jadi ulama, jadi juga pengusaha kelak nanti. Inilah harus menjadi contoh teladan Darul Hikmah kemanapun dia melakukan kegiatan, langsung mengontrol pabrik dan bekerja sama dengan Yayasan Darul Hikmah Bantani PT CDM di Bandung, di Cibiru. Terima kasih.